Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cemin FM yang selalu mengudara di beranda-beranda YouTube kalian. Sebelum Anda mendengarkan kisah-kisah horor maupun misteri dari kami, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Mari kita dengarkan kisah berikut ini. Ini kisah dari Kasrin bin Sumarto, warga Dukuh Gembul, Desa Sumberjo, Kecamatan Pamotan, Rembang. Laki-laki yang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak ini bisa berangkat haji meski tidak pernah mendaftarkan diri sebelumnya. Kisah ini tentu menghebohkan warga di sekitar kediamannya, termasuk lokasi di mana dirinya sehari-hari menarik becak di sekitaran wilayah Lasem. Pasalnya, kisah seseorang yang bisa naik haji tanpa mendaftarkan diri karena diduga dibantu makhluk lain hanya terjadi di kisah-kisah di televisi. Hingga hari ini Kasrin masih berada di Mekah. Bersama jutaan penduduk dunia ini, ia menunaikan ibadah haji. Dan di tempat tinggalnya, dia meninggalkan kehebohan tersendiri lantaran masih banyak yang tidak percaya bahwa Kasrin saat ini berada di Mekah. Perangkat Desa Sumberjo mengaku jika dirinya ikut mengantar Kasrin berangkat haji. Selama ini ia tidak pernah terdengar kabar jika Kasrin itu hendak menunaikan ibadah haji, karena tidak tahu kapan mendaftarnya serta tidak pernah ikut dalam manasik haji. Namun sebagai tetangga, Siwoyo mengaku jika malam itu dirinya bersama ratusan warga yang lain turut mengantarkan Kasrin berangkat haji. Kasrin diantarkan ke Masjid Lasem untuk bersama-sama jamaah calon haji lainnya yang akan berangkat malam itu. Siwoyo juga menuturkan dirinya sebagai tetangga RT yang kebetulan menjabat perangkat desa tidak pernah merasa diminta tolong untuk mengurus administrasi pendaftaran haji. Meski penuh rasa heran, namun para tetangga tetap mengantarkan Kasrin hingga ke Masjid Lasem. Disinilah keanehan mulai terjadi. Kasrin diketahui tidak memakai seragam haji layaknya calon-calon haji lainnya. Ia hanya pergi dengan membawa kemeja putih, celana hitam, peci, dan tas kecil saja. Intinya jauh dari gambaran orang yang mau naik haji. Kisah Kasri naik haji memang tidak masuk akal. Diketahui tidak pernah terdaftar sama sekali sebagai calon haji asal Kabupaten Rembang. Kasri juga bisa begitu cepat sampai ke Mekah mendahului rekan-rekan jamaah lainnya. Sambil terus menahan rasa heran karena tidak percaya Kasrin yang masih pakdenya itu berangkat haji, Ansori terus mendampingi Kasrin hingga di Masjid Lasem. Bahkan tas kecil milik Kasrin dibawa olehnya. Waktu menunggu keberangkatan rombongan, tiba-tiba perut Ansori mules. Ia lantas minta kerabatnya yang bernama Lutfi untuk menemani pakdenya, yaitu Kasrin. Hanya saja saat bersama Lutfi tersebut, pakdenya bilang akan keluar masjid. Alasannya untuk membeli rokok. Waktu dibuntuti Lutfi, tiba-tiba saja pakde Kasrin sudah tidak ada. Dia menghilang begitu saja. Saat itulah Ansori memberitahu kepada orang bahwa Kasrin yang ia cari ada di bagian selatan Masjid Lasem. Tak lama dicari ke lokasi tersebut, ada yang mengatakan jika Kasrin sudah naik bis rombongan haji asal Kecamatan Kragan atau Sarang. Dia terlihat duduk di belakang sopir, bahkan sempat melambaikan tangan untuk berpamitan. Keanehan lain muncul sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kasrin diketahui menelpon keluarganya dan mengatakan sudah sampai di lapangan rumput Malang atau Gedung Haji Rembang.
tempat jamaah haji berkumpul. Dia bilang siap untuk diberangkatkan ke asrama haji Donohudan Solo. Padahal saat itu rombongan haji dari Masjid Lasem belum berangkat. Pemberangkatan haji malam itu memang akan dilakukan pada pukul 1:30 pagi dari Masjid Lasem. Ansori makin kebingungan karena sekitar pukul 1:30 pagi Kasrin menelpon jika dirinya sudah akan berangkat ke Mekah. Tepatnya Kasrin mengatakan sudah naik pesawat. Ia juga menceritakan jika ia duduk bersama 4 orang jamaah calon haji lainnya. Menurut Ansori, diri memang makin bingung. Bagaimana tidak, 2 hari usai keberangkatan, Kasrin mengatakan sudah ada di Mekah. Bahkan Kasrin menelpon dirinya. Di telepon, Kasrin mengatakan dirinya akan pulang sebentar karena ada keluarga yang menginginkan dirinya untuk pulang. Dia bilang ke saya, tunggu di Jalan Lasem. Pas harinya saya tunggu, benar, Pak D saya itu datang membawa kardus besar. Isinya teko, cangkir, dan perabotan rumah tangga khas Timur Tengah yang biasa dibawa oleh haji pokoknya. Habis itu Pak D saya hilang lagi. Ansori mengatakan dirinya heran. Semua proses yang dijalankan Kasrin berhaji tidak seperti calon haji lainnya. Bahkan penggunaan telepon genggam untuk menghubungi keluarga di Indonesia juga masih menggunakan nomor yang sama saat di Rembang. Saya juga pusing mikirin Pak D saya. Kemarin Pak D masih menelpon memberitahu kalau di rumah ada selamatan manakiban. Doanya ditunjukkan untuk Pak D Kasrin. Ada 1 nama keluarga yang diduga menjadi perantara Kasrin bisa naik haji, meski dengan proses yang sangat tidak masuk akal. Keluarga itu diketahui menjadi langganan becak Kasrin selama dirinya bekerja di kawasan Lasem. Menurut penuturan anak bungsu pasangan Kasrin dan Jumiati yang bernama Istiqomah, bapaknya itu sudah 19 tahun ini menjadi tukang becak langganan seorang warga Lasem bernama Indi. Tapi bapak tidak pernah meminta bayaran setiap kali mengantarkan Indi pulang sekolah. Soalnya 20 tahun yang lalu bapak saya pernah cerita bahwa dia mimpi bertemu dengan Eyang Buyut dan diberi pesan yang sama. Mimpinya itu berlangsung selama 3 hari. Pada mimpinya itu, Kasrin diberi arahan bahwa dirinya akan mendapat langganan yang menggunakan becaknya, yakni 2 orang anak kecil, di mana salah satunya bernama Indi. Kakek buyutnya itu berpesan agar tidak menarik ongkos dari Indi. Pada mimpi ketiga, bapak saya diwanti-wanti jika kemudian ditawari upah mentah atau matang, diminta untuk memilih upah matang saja supaya besok bisa menjadi kemuliaan. Dan benarlah kemudian bahwa Kasrin memang mendapat langganan becak anak kecil yang bernama Indi, warga Lasem. Saat mengantarkan Indi pulang, Kasrin bertemu dengan orang tua Indi bernama Elsa dan Sutekno. Saat diberi bayaran, Kasrin menolaknya. Dan saat ditanya mau upah mentah atau matang, Kasrin mantap menjawab upah matang, sebagaimana pesan kakek buyutnya. Indi menjadi langganan Kasrin dari masih usia TK hingga SMA, atau selama 19 tahun lamanya. Selama itu pula dia tidak pernah meminta bayaran. Sampai akhirnya 8 bulan yang lalu Kasrin mengatakan kepada istrinya jika dia akan naik haji. Ibu saya jadi sedih karena mengira bapaknya itu mengada-ngada. Soalnya duit saja pas-pasan, apalagi daftar haji
Dari mana uangnya? Dan terus kapan berangkatnya? Namun Kasrin lantas memperlihatkan sesuatu yang tidak biasanya. Diketahui kemudian jika pendaftaran haji sudah dilakukan keluarga Indi sejak tahun 2007 silam. Hanya saja bukti itu hanya berupa tulisan tangan Indi di atas kertas biasa. Kasrin didaftarkan haji oleh keluarga yang memiliki alamat rumah di depan MTS Negeri Lasem tersebut. Keluarga bukannya tidak mengecek keberadaan keluarga Indi. Lewat salah satu seorang keluarga mereka mendatangi rumah tersebut. Tapi keanehan kembali terjadi karena saat sudah berada di depan MTS Lasem, kerabatnya itu tidak bisa mengucapkan kata apapun untuk bertanya mengenai keluarga Indi. Warga sekitar saat ditanya siapa keluarga Indi ini, semua orang sama sekali tidak tahu. Mereka tidak mengetahui siapa itu Indi maupun keluarganya. Orangnya bagaimana, dari mana, atau yang lainnya, mereka tidak ada yang tahu. Menurut Istiqomah, anaknya Pak Kasrin juga melakukan pengecekan ke tempat kiai. Bahkan sampai ke 4 orang kiai ditanyakan soal Kasrin dan haji ini. Dari jawaban keempatnya juga dikatakan bahwa Kasrin memang akan naik haji. Tapi katanya naik hajinya bersama temannya dari bangsa lain atau bangsa halus. Istiqomah mengatakan bapaknya itu masih menelpon dirinya dan mengabarkan jika dirinya baik-baik saja. Bahkan Kasrin bilang akan berkurban saat Idul Adha nanti. Padahal saat berangkat, keluarga hanya mampu memberi uang saku kepada Kasrin sebanyak 2 juta. Kami dari keluarga sudah tidak memikirkan mengenai bagaimana bapak berangkat haji. Yang penting kami ikhlaskan saja. Ibu saya juga sedih tidak bisa makan memikirkan bapak. Tapi sekarang sudah ikhlas. Yang penting banyak berdoa saja. Mudah-mudahan bapak bisa selamat dan pulang ke rumah dengan sehat. Terkait adanya calon haji bernama Kasrin, warga Dukuh Gembul, Desa Sumberjo, Kecamatan Pamotan, memang menimbulkan keanehan tersendiri. Kantor Kementerian Agama Rembang menegaskan jika tidak ada nama Kasrin dari alamat tersebut yang terdaftar sebagai calon haji. Hanya saja staf seksi penyelenggaraan haji dan umroh Kemenak Rembang, Bapak Slamet, mengatakan jika dirinya memang sudah mendengar kabar soal Kasrin ini. Namun pihaknya menyerahkan kembali kepada masyarakat mengenai kebenarannya. Di sisi lain, perangkat Desa Sumberjo Eko Winarto mengatakan sikap dan perilaku Kasrin selama menjadi warga serta hubungannya dengan warga lainnya memang sangat baik sekali. Pak Kasrin itu tidak pernah neko-neko dan pendiam. Bahkan ada cerita yang aneh soal beliau saat ini. Saat warga berkumpul di Masjid Al-Falah Gembul ini, dia memerintahkan salah seorang jamaah untuk mematikan lampu. Namun sebelum lampu itu dimatikan jamaah yang lainnya, tiba-tiba lampu itu mati dengan sendirinya. Dan saklarnya juga menunjukkan bahwa lampu itu sudah dalam keadaan mati. Seperti itulah akhir dari kisah ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Dan nantikan kisah-kisah horor maupun misteri berikutnya tetap di channel Jamin FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.